Selamat datang kembali di channel TIK SMP Suster Pontianak. Pada chapter keempat ini kita akan membahas dua tag secara bersamaan. Yang pertama tag heading, lalu ada tag formatting. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tag heading. Tag heading ini ditunjukkan dengan tanda H1 sampai dengan H6. Jadi ada sampai 6 heading yang dapat kita gunakan atau kita ketik di dalam HTML. Nah, apa kegunaan heading ini? Salah satu kegunaan heading adalah untuk membuat judul maupun subjudul pada web kita. Nah, kemudian H1 menunjukkan judul yang paling utama atau yang paling teratas sampai yang terakhir H6. Selain itu, heading juga berguna untuk search engine untuk mengurutkan struktur dan konten dari website yang kita buat. Nah, kita ambil contoh misalnya salah satu website yang ada di internet. Misalnya saya buka detik.com. Saya buka salah satu artikel di sini. Yang artikel ini saya inspect elemennya. Nah, kita bisa lihat di sini judul dari web ini menggunakan H1 headingnya. Tottenham Hotspur versus Everton, The Toffees menang 1-0. Nah, jadi ini menggunakan H1 seperti itu. Jadi itu adalah kegunaan heading, memberikan judul maupun subjudul. Nah, kita coba bagaimana tampilannya di CodePen. Saya menggunakan text editor online CodePen yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Misalnya saya buat H1, ini adalah heading. Kita bisa lihat hasilnya. Teksnya nanti dia dalam bentuk dicetak tebal dan tulisan besar. Di sini H2, kita bisa lihat perbedaannya. Nah, jadi seperti ini adalah heading. Jadi H1 ini menunjukkan judul. Jadi ini adalah judul yang paling penting, biasanya muncul paling atas, jadi kita gunakan H1. Paling bawah sampai ke bawah sampai H6. Nah, kan kita lihat apakah di H7 itu berupa heading atau kita bikin H8 apakah ada heading. Seperti itu. Kita lihat hasilnya, tidak ada ya. Kenapa ini bukan heading? Ya, tulisannya tidak diperbesar dan tidak dalam ukuran bold. Jadi heading ini hanya sampai H6. Jadi ini menunjukkan ini judul. Semakin ke bawah berarti ini menunjukkan subjudul sampai yang paling kecil H6. Jadi itu adalah kegunaan tag heading. Nah, saya rasa ini tidak perlu penjelasan yang terlalu bagaimana penggunaan tag heading. Jadi ini bisa digunakan saat kita ingin membuat sebuah halaman web baru, kita ingin membuat judul, kita bisa memakai H1. Itu penjelasan untuk tag heading. Sekarang kita beralih kepada tag formatting. Nah, seperti namanya, tag formatting ini berguna untuk memformat suatu teks atau memformat suatu paragraf. Ini khusus di dokumen HTML. Di sini ada beberapa tag dasar yang kita pelajari. Ada 8 tag. Ini pasti sudah kalian kenal sebelumnya. Ini sama saja penggunaannya seperti di Microsoft Office. Ada B, I, lalu ada U. B untuk menebalkan tulisan, I untuk memiringkan tulisan, U untuk membuat teks di garis bawah. Nah, ataupun di Microsoft Office kita sebutnya bold, italic, underline. Nah, lalu ada mark, ada small, ada del, sub, dan sub. Nah, ini semuanya akan kita coba di CodePen. Ya, masih kita buka CodePen lagi. Ini saya hapus. Nanti H1 saya simpan penggunaan formatting. Selanjutnya saya bikin paragraf baru.
Saya kasih teks random menggunakan lorem seperti ini, bisa digeser. Nah, tadi kita membuat huruf dicetak tebal. Lihat hasilnya ya. Berarti kita harus menyisipkan tag ini di antara teks yang ada. Misal kita ingin membuat lorem ini dicetak tebal, kita harus ketik B seperti ini. Lalu ingat kita berikan tag penutup. Seperti ini. Nah, otomatis lorem ini tercetak tebal. Misalnya sini lagi, saya ingin membuat teks ulam ini menggunakan bold. Misalnya tag I untuk membuat huruf menjadi italic, berarti ini harus kita sisipkan tag I di sini. Lalu tag, ingat sudah kita buka dengan tag pembuka, kita harus tutup dengan tag penutup. Nah, seperti ini. Ya, ipsumnya garis miring. Lalu misalnya underline. Misalnya ini terakhir saya ingin underline agak panjang. Tag penutup U. Nah, ini hasil jadinya ya. Itu penggunaan bold, italic, dan underline. Jadi kita harus menyisipkan tag ini, tag pembuka dan tag penutupnya di antara teks yang ada. Lalu ada teks mark. Mark ini membuat teks seperti stabilo atau ditandai. Misalnya saya ingin membuat headingnya ini memakai mark atau ditandai. Mark seperti ini. Lihat. Jadi ini seperti di stabilo. Jadi sebenarnya nanti ini warnanya bisa kita ganti, cuma itu nanti kita pelajari lebih lanjut pada penggunaan text style ya. Misalnya ini sudah kita garis bawahi, di sini kita ingin tandai lagi, kita berikan stabilo, apakah bisa? Nah, sebenarnya bisa, tapi kita tinggal menyisipkan tag yang baru. Tagnya tadi adalah tag mark, misalnya kita sisipkan di sini. Mark. Ingat tag penutupnya seperti ini. Ya, jadi itu kegunaan tag mark untuk menandai ataupun sebenarnya membuat seperti stabilo. Lalu ada tag small. Small ini membuat teks menjadi lebih kecil dari ukuran aslinya. Misalnya saya ingin membuat teks ini. Position. Nah, yang ini saya ingin membuat teksnya jadi lebih kecil. Kita pakai teks small. Di sini teks penutup small. Nah, kita lihat hasilnya. Teksnya ini jadi lebih kecil dari teks aslinya atau teks standar di HTML. Lalu ada tag nama. Ada tag berikutnya yang dua terakhir itu subscript dan superscript. Ini misalnya saya bikin tag baru di sini. Misalnya saya bikin baru H2O. Nah, ini kan simbol kimia. Misalnya saya ingin membuat dia angkat ke bawah, angka 2-nya berarti kita harus memakai subscript. Nah, jadi nanti angka 2-nya turun ke bawah, berarti kita harus menyisipkan tag sub di sini. Di sininya kita tambahkan tag sub. Nah, jadi dia H2. Oh, ini O-nya kelewatan. O-nya di sini ya. H2O. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sub ini subscript,
di membuat teks turun ke bawah atau membuat pangkat di bawah. Lalu yang terakhir ada superscript, membuat pangkat di atas, misalnya 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan. Nah, ini saya ingin membuat dia 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Kita memakai bantuan namanya subscript. Ini kita tinggal buka kurung SUP. Sini berikan kurung penutup. Di sini juga membuka sub. Sini kurung penutup sub. Nah, ini bisa lihat bedanya ya. Ini memakai subscript, ini memakai superscript. Nah, jadi ini saja pembahasan kita hari ini. Kita membahas yang pertama tadi ada tag heading. Jadi heading ada H1 sampai H6 itu membuat judul dan subjudul. Lalu ada tag formatting, kita sudah membuat teks dihitamkan, digaris miring, membuat teks menjadi huruf kecil, diperkecil, lalu membuat teks ditandai di stabilo, lalu ada juga teks di pangkat atas maupun di pangkat bawah. Ya. Oke, masih ada satu tag lagi yang ketinggalan, yaitu tag del atau delete. Tag delete ini berguna untuk memberikan garis tengah pada teks seperti dicoret. Saya ingin mencoret judulnya ini. Saya tambahkan teks del di sini. Nah, ini berguna untuk membuat teksnya dicoret seperti ini. Teks del ini atau delete berguna untuk memberikan garis coretan di tengah-tengah teks. Jadi seperti itu adalah tag-tag yang kita pelajari hari ini. Ada tag formatting, lalu ada tag heading. Nah, ini simpel saja. Tag yang kita pelajari ini tag-tag dasar untuk mengedit paragraf. Jadi sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Selamat pagi, terima kasih.